Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Egidius Gantang Sakrista Rotmano dan nomor absen 8 dan ini teman saya. Renaldo Rismanto Saputra absen 20. Kami dari JTD 2E kelompok 10. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai proyek semester kami dari mata kuliah mikrocontroller yaitu Smart Wastafel. Berikut daftar isinya yang akan dijelaskan nanti adalah penjelasan mengenai konsep dasar dari Smart Wastafel yang kita usung, kemudian komponen-komponen yang dibutuhkan, cara kerja Smart Wastafel, diagram blok dari Smart Wastafel. Di sini juga nanti akan ada gambar rangkaiannya, flowchartnya juga ditampilkan, codingnya juga pada aplikasi Arduino, dan di sini juga akan menampilkan hasil outputnya. Oke, nggak usah lama-lama, kita ke bagian yang pertama. Penjelasan konsep Smart Wastafel. Yang pertama adalah Smart Wastafel itu sendiri merupakan suatu inovasi dalam bidang teknologi yang telah kelompok kami rancang untuk memenuhi tugas atau proyek semester dari mata kuliah mikrocontroller. Di samping itu, Smart Wastafel hadir untuk memenuhi kebutuhan Anda di masa pandemi seperti ini. Kami di sini juga mengusung konsep wastafel otomatis yang dilengkapi dengan sensor jarak dan juga sensor suhu, yang mana akan membantu Anda untuk mengetahui suhu tubuh Anda ketika mencuci tangan Anda. Perangkat ini juga dilengkapi dengan indikator LED dan juga serial monitor sebagai petunjuk hasil output dari perangkat dan juga program yang telah kami buat. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke bagian kedua. Komponen penyusun rangkaian Smart Wastafel. Pada bagian ini akan dijelaskan berbagai macam komponen-komponen dari penyusun rangkaian Smart Wastafel dengan gambar, penjelasan, dan juga kegunaannya pada rangkaian ini. Sudah jelas dan tidak bukan lagi, yaitu yang pertama adalah komponen Arduino Uno R3. Apa fungsi Arduino? Sebagaimana kita ketahui bahwa Arduino ini adalah perangkat mikrocontroller. Kita dapat membuat program untuk mengendalikan berbagai macam komponen elektronika. Dan fungsi Arduino Uno ini dibuat juga untuk memudahkan kita dalam melakukan prototyping, memprogram mikrocontroller, membuat alat-alat canggih berbasis mikrocontroller. Selanjutnya ada LM35. Di sini kita gunakan sebagai sensor suhu, di mana komponen elektronika ini memiliki fungsi untuk mengubah besaran suhu menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan. Sensor suhu LM35 yang dipakai dalam penelitian ini merupakan komponen elektronika yang diproduksi Nasional Semiconductor. Nah, di sini kita menggunakan LM35 pada aplikasi Proteus. Selanjutnya ada komponen sensor ultrasonik. Di sini kami menggunakan sensor ultrasonik sebagai sensor jarak pada perangkat kami. Jadi gunaannya adalah jika ada suatu objek di depan transmitter, maka sinyal tersebut akan memantul kembali ke receiver. Fungsi sensor ultrasonik ini juga mendeteksi benda atau objek di hadapan sensor. Penerapannya banyak, bisa dipakai di robot, pemadam api, robot obstacle, tapi di sini kita menggunakannya sebagai sensor jarak bila mencuci tangan. Jadi ketika nanti mencuci tangan tidak perlu membuka keran lagi, tapi tinggal menunjukkan tangan di depan sensor ultrasonik ini. Selanjutnya ada motor DC. Di sini kita menggunakan motor DC sebagai keran otomatis, yang mana motor DC ini akan mengubah energi listrik DC menjadi energi mekanik putaran. Sebuah motor DC dapat difungsikan sebagai generator atau sebaliknya dapat difungsikan sebagai motor DC. Ya, di sini kita menggunakannya sebagai keran otomatis, yang mana nanti ketika ada sensor yang dideteksi, ada pergerakannya dideteksi dari sensor jarak, nanti akan tertutup atau terbuka sendiri kerannya, seperti itu. Kemudian ada dioda 1N401. Ini adalah
komponen yang merupakan komponen dioda reverse. Jadi di sini gunakan pada perangkat motor DC. Di sini untuk mereverse tegangan. Jadi ketika nanti biar bisa kerannya itu berputar ke arah sebaliknya dari kiri ke kanan maupun ke kanan ke kiri seperti itu. Selanjutnya ada transistor TIP 122. Nah, di sini digunakan sebagai driver motor DC. Fungsi transistor sendiri di sini lazim dilihat pada sistem kontrol adalah sebagai driver atau pengendali motor DC. Motor DC akan off atau on jika kondisi transistor dalam keadaan saturasi atau cut off. Tidak hanya on off saja, transistor ini juga berfungsi sebagai penentu arah putarannya dari sebuah motor DC, apakah motor DC berputar searah jarum jam atau mungkin sebaliknya. Rangkaian ini juga disebut sebagai H-bridge resistor. Misalnya resistor dengan nilai besaran 220 ohm. Resistor ini digunakan sebagai beban pada rangkaian untuk mempengaruhi besar kecilnya tegangan dan juga arus yang mengalir pada rangkaian smart wastafel yang telah kami rancang. Selanjutnya ada potensiometer. Kita di sini menggunakan pot Hg pada aplikasi Proteus. Di sini sebagai penyalur pengatur tegangan, pada rangkaian power supply sebagai pembagi tegangan. Nah, kalau di sini kita gunakan pot Hg ini atau potensiometer ini sebagai penunjuk intensitas besar dari dekat atau jauhnya jarak dan juga mengatur lambat atau lambat tidaknya putaran pada motor DC. Selanjutnya kita gunakan komponen green LED. Nah, di sini kita memilih warna hijau sebagai LED indikator, LED indikator. Di sini green LED digunakan sebagai indikator dan indikator suhu dan jarak pada rangkaian smart wastafel. Jadi dari program yang kita buat, nanti hasil outputnya selain pada serial monitor juga akan ada pada LED indikator ini yang menunjukkan bahwa apakah suhu Anda normal, jarak Anda ideal atau tidaknya nanti bisa dilihat pada lampu indikator ini. Selanjutnya ada kompim. Kompim ini yang menghubungkan serial monitor pada Arduino dengan rangkaian yang sudah kita buat pada Proteus. Di sini disediakan Proteus untuk dapat mengkomunikasikan mikro dan dengan PC secara serial. Kompim juga merupakan wujud virtual dari sebuah DB9. Pada simulasi ini GPS yang digunakan berupa virtual. Jadi ini akan menunjukkan hasil outputnya. Kita tidak menggunakan LCD tapi kita menggunakan serial motor sehingga membutuhkan komponen kompim ini. Selanjutnya ada ground untuk menghantarkan arus listrik menuju bumi biar tidak terjadi konslet, dan selanjutnya juga ada power atau catut daya yang memberikan rangkaian ini tegangan yang mengalir. Oke, selanjutnya pada bagian ketiga ada cara kerja dari smart wastafel. Berikut ini akan dijelaskan kinerja dari proyek tugas besar kelompok kami, yaitu smart wastafel lengkap dengan urutan proses penerimaan impuls yang diterima oleh sensor pada perangkat kami hingga pada hasil output dan berjalannya keran otomatis. Yang pertama, cara kerjanya dari smart wastafel adalah saat Anda hendak mencuci tangan, smart wastafel akan mendeteksi jarak Anda dengan perangkat sensor kami. Jarak ideal yang kami tentukan adalah 50 cm. Apabila jarak Anda lebih dari 50 cm, yaitu 60 cm atau mungkin 1 meter, maka perangkat kami akan mendeteksinya dan akan memunculkan pesan pada serial monitor
jarak Anda terlalu jauh dari wastafel. Pada step kedua, jika jarak ideal Anda sudah terpenuhi yaitu 50 cm atau mungkin kurang dari 50 cm, dekat sekali dengan sensor jarak kami, maka Arduino akan mengirimkan perintah pada sensor suhu untuk mendeteksi suhu badan Anda. Ketika suhu badan Anda lebih dari 30 derajat Celcius, maka serial monitor akan menunjukkan pesan, maaf suhu Anda terlalu panas, Anda tidak dapat memasuki ruangan dan Anda juga tidak dapat mencuci tangan atau menggunakan wastafel. Step ketiga, namun apabila suhu Anda terdeteksi kurang dari 37 derajat Celcius, maka lampu LED yang indikator tadi itu akan menyala dan Arduino akan menghasilkan pesan output dari Proteus pada serial monitor, yaitu dengan silahkan Anda mencuci tangan dan silahkan memasuki ruangan pada serial monitornya. Setelah semuanya terdeteksi dari sensor jarak maupun dengan sensor suhu, maka Arduino akan mengirimkan perintah menuju rangkaian motor DC yang akan membuka atau menutup keran pada smart wastafel. Hal tersebut akan menentukan mengalir atau tidaknya air pada wastafel kami. Selanjutnya ini adalah bagian blok diagram kami, bisa dilihat di sini menunjukkan LM35 dan sensor ultrasonik yang kami pasang itu sebagai input pendeteksi impuls dan mengirimkan perintah pada microcontroller untuk kemudian diproses. Diberikan juga catu daya pada microcontrollernya dan menghasilkan 3 output, yaitu serial monitor yang akan menunjukkan dalam bentuk digital bagaimana outputnya. Berikut juga motor DC, keran otomatis yang kita pasang pada smart wastafel kami, menutup atau tidak keran itu dan juga mengalir atau tidak air pada itu ditentukan dari hasil output, yaitu motor DC, dan juga di sini ada LED indikator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Renaldo. Ini adalah gambar rangkaian dari smart wastafel. Seperti ini untuk rangkaiannya. Kemudian untuk flowchartnya seperti ini. Jadi yang pertama itu kita mulai. Setelah mulai kita deklarasikan indikatornya dari LED, sensor jarak dan suhu. Kemudian input duration ini jarak pada indikator jarak pada sensor jarak. Setelah itu kemudian akan masuk ini rumus untuk menghitung jaraknya. Kemudian masuk ini apakah lebih dari 50. Jika lebih dari 50 maka jarak Anda terlalu jauh dari wastafel, untuk motor DC-nya mati dan LED-nya mati. Kemudian delay 1 detik, kemudian masuk ke input duration lagi. Misalnya kalau kurang dari 50 maka akan masuk seperti ini ke input temperatur, yaitu cek suhunya. Setelah dihitung cek suhunya, rumusnya jika misalnya lebih dari 37 maka suhu Anda terlalu panas, Anda tidak dapat memasukkan dan mencuci tangan. Kemudian motor DC-nya mati, LED-nya mati. Kemudian delay 1 detik, masuk ke input jarak lagi. Setelah jaraknya kurang dari 50, kemudian suhunya kurang dari 50, maka akan keluar seperti pesan Anda dapat mencuci tangan dan memasuki ruangan. Setelah itu motor DC-nya menyala untuk mengeluarkan airnya. Kemudian lampu LED-nya menyala. Kemudian delay 1 detik, kembali lagi ke atas. Jadi seperti ini untuk proyek kami. Kemudian untuk selanjutnya, ini coding dalam Arduino untuk
untuk punya kami proyeknya seperti ini. Untuk penjelasan codingannya itu pada bagian praktek setelah kami mempresentasikan jalannya program kami atau Arduino kami. Kemudian hasil outputnya seperti ini. Yang pertama itu, maaf suhu Anda terlalu panas, Anda tidak dapat memasuki ruangan dan cuci tangan, itu jika jaraknya itu tidak lebih dari 50 dan suhunya itu lebih dari 37. Untuk yang silakan Anda dapat mencuci tangan dan memasuki ruangan, itu suhu Anda di kurang dari 37 dan jarak Anda kurang dari 50 cm. Kemudian jarak Anda dari wastafel, itu jarak Anda terlalu jauh dari wastafel, lebih dari 50 cm. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai proyek besar kami, proyek semester kami, yaitu Smart Wastafel. Oke, yang pertama-tama kita butuhkan adalah, sudah pasti tidak lain dan tidak bukan adalah Arduino Uno. Kita bisa nyari di sini. Kemudian kita butuhkan juga dioda 1N401, kemudian kompim LED green, LM35 untuk sensor suhu, motor DC sebagai penggerak keran otomatis, potensio yang high untuk potensio pada motor DC dan juga sensor suhu. Kemudian tip 122 seri dari sebuah transistor, dan yang pasti sensor jarak atau ultrasonic sensor. Oke, pertama-tama kita hubungkan potensiometer dengan pot A1 pada Arduino. Kemudian untuk potensionya yang atas diberi power dan yang bawah diberi ground. Kemudian kita lanjutkan juga pada kaki pin A0 dengan meletakkan sensor suhu dihubungkan dari kaki 2 ke pin nomor A0. Untuk kaki nomor 1 diberi power dan juga untuk kaki nomor 3 diberi ground. Untuk sensor suhunya kita menggunakan LM35. Selanjutnya untuk indikator kita menggunakan LED berwarna hijau, diberi hambatan 220 ohm dan diberi ground, dihubungkan pada kaki nomor 13 pada Arduino. Kemudian di sini kami pasang potensio high juga. Seperti biasa, yang atas dikasih high, yang bawah kasih low. Kemudian kita hubungkan ke kaki test pin pada sensor jarak atau ultrasonic sensor. Kemudian untuk triggernya kita hubungkan pada kaki nomor 11 dan juga kaki nomor 10 kita hubungkan ke echo. Oke, setelah itu kita lanjut ke motor DC. Motor DC nya berada pada kaki pin nomor 9, kita hubungkan dengan resistor terlebih dahulu, terus dengan transistor TIP 122 kita hubungkan pada motor DC, dan jangan lupa pada motor DC diberi dioda 1N401. Oke, setelah itu kita hubungkan untuk kaki nomor 1 dan 0, RxD dan TXD kita hubungkan ke kompim. Mungkin itu saja rangkaiannya. Bisa kita lanjutkan ke menuju programnya, yaitu Arduino yang akan dijelaskan oleh Reynaldo. Silahkan. Jadi saya akan menjelaskan tentang program dari Smart Wastafel di Arduino. Nah, ini programnya seperti ini. Yang pertama kita deklarasikan dahulu pin-pinnya dan variabelnya kita deklarasikan. Setelah itu kita ke fetch tube, yaitu untuk yang mendeklarasikan yang mana output dan input. Setelah itu kita masuk ke bagian proses. Yang pertama ini pada sensor jarak untuk trig pin high, kemudian delay
untuk sensor jaraknya. Setelah itu, nah ini durasinya, duration echo pin high ini untuk pada sensor jaraknya. Kemudian ini port value ini untuk potensio pada motor DC untuk atur kecepatannya. Dan distance ini untuk jaraknya pada sensor jarak yang setelah kita input pada ini duration ini rumusnya untuk menghitung jarak. Setelah itu kita gunakan perbandingan. Kalau misalnya 50 maka nanti masuk ke sini. Kalau misalnya lebih dari 50 maka nanti akan muncul pesan di serial monitor jarak Anda terlalu jauh dari wastafel, kemudian motor DC-nya mati dan lampunya mati. Kalau misalnya tidak lebih dari 50 maka masuk ini pengecekan suhunya berapa, kemudian dihitung ini rumusnya. Nah, setelah dihitung kemudian kita masuk ke ini bagian if. Nah, jika misalnya kurang dari 37 berarti 36 maka akan masuk di sini pada transistor pin ini untuk menyalakan motor DC-nya. Kemudian akan muncul pesan silakan Anda dapat menjangan dan memasuki ruangan. Kemudian LED-nya menyala. Jika lebih dari 37 jika lebih dari 36 berarti 37 maka suhu Anda terlalu panas dan tidak dapat memasuki ruangan dan cuci tangan. Transistor pin akan mati, kemudian green LED-nya low. Sekarang untuk cara kerjanya seperti ini. Nah, untuknya seperti ini. Jika semuanya terpenuhi, sensor jarak, sensor suhu itu sudah terpenuhi, maka akan muncul pesan silakan Anda dapat mencuci tangan dan memasuki ruangan, dan motor DC akan menyala. Jika misalnya suhu tidak terpenuhi tapi jarak memenuhi, maka akan muncul pesan maaf, suhu Anda terlalu panas, Anda tidak dapat memasuki ruangan dan cuci tangan, maka transistornya akan mati atau berhenti. Kemudian jika jarak tidak terpenuhi dan suhu tidak terpenuhi, maka jarak Anda terlalu jauh dari wastafel dan LED-nya mati dan motor DC-nya juga akan mati. Jika ini suhunya terpenuhi tapi jaraknya terlalu jauh, maka jarak Anda terlalu jauh dari wastafel, maka akan mati LED-nya dan motor DC-nya. Jika semua terpenuhi, maka motor DC-nya juga akan menyala dan LED-nya akan menyala, berarti Anda dapat mencuci tangan dan memasuki ruangan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.